lihatlah rajamu, Hosana. Boleh depan sih, depan ya. Jaringnya durukan. Yerusalem, Yerusalem.
kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, yang telah menyerahkan penyelamat kami menjadi manusia untuk wafat pada salib sebagai teladan kerendahan hati bagi manusia. Anugerahilah agar kami mencontoh kesabarannya dalam sengsara, sehingga pantas ambil bagian dalam kebangkitan Dia, Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti jangkutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya?
Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi, Yesus dihadapkan kepada gubernur, yakni Pilatus. Gubernur itu bertanya kepada mereka, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri yang mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam, aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka,
Pilatus. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka berteriak semakin keras, Ia tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan mantel ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel yang dipakainya itu dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau putra Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang. Jika Allah berkenan kepadanya,
karena ia telah berkata, "Aku putra Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lema sabachthani. artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. kemudian datanglah segera seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kita berlutut dan hening. Lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut, lalu berkata, Sungguh, orang ini putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak, Shalom Aleichem. Pada zaman sekarang kalau ada film yang baru, biasanya ada potongan kecil dari film itu namanya teaser untuk mempromosikan. Kalau filmnya 2 jam,
Barangkali potongan kecil untuk promosi itu hanya sekitar 2 menit. Sehingga orang tahu setelah ini nonton filmnya akan seperti apa. Kalau boleh menggunakan bahasa modern, Minggu Palma adalah sebuah teaser, sebuah pengantar untuk kita memasuki perjalanan Yesus yang lebih dalam lagi, yang nanti berpuncak pada kebangkitannya, tetapi yang diawali oleh peristiwa sengsara dan wafatnya pada Jumat Agung. Itulah kenapa pada saat Minggu Palem, bacaan Injil yang kita dengar adalah bacaan kisah sengsara. Kalau lagu-lagu dipilih secara benar, kalau musik juga dipilih secara benar, dan kalau kamu menyimak juga secara benar, akan ada perasaan yang aneh menyelimuti hati kita ketika kita ikut peristiwa Minggu Palma. Aneh sekali dan menggelisahkan batin kita, bahkan hanya dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik yang diperdengarkan. Pada bagian awal, yaitu perarakan, lagunya begitu megah, lagunya begitu meriah. Kita mengangkat palem-palem tinggi-tinggi. Yerusalem, Yerusalem, deng 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 deng. Luar biasa, heboh, megah, penuh keperkasaan. Kita senang dan kita menikmati itu. Tetapi begitu masuk gereja, nada pertama yang diucapkan imam, marilah kita berdoa. Nada selanjutnya yang dinyanyikan oleh sang pemazmur, da 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 Maka kalau kita menyimak Minggu Palma dengan sikap hati yang benar, kita gelisah mendengar perubahan yang langsung dan seketika itu. Bagaimana bisa yang tadinya gegap gempita, heboh, meriah, agung, tiba-tiba berubah begitu saja seperti orang yang terjatuh dan tidak bergerak lagi. Saudara-saudari, kenapa berubah begitu cepat? Itu menggambarkan bagaimana nanti peristiwa Jumat Agung itu juga perubahan yang sangat cepat. Hari ini Yesus Tuhan dieluk-elukan, orang bersorak-sorai, tapi hanya berselang 3 hari kemudian beliau ditangkap dan kemudian mengalami peristiwa yang begitu mengenaskan. Saudara-saudara, ini pun akan mengingatkan tentang kehidupan kita sendiri, yang betapa kehidupan kita sendiri tidak jarang berubah begitu cepat. Dari sukacita, happy ya ya ya, happy ye ye ye, dalam waktu yang tidak terduga, tiba-tiba berubah menjadi sangat suram, berubah menjadi begitu sedih, berubah menjadi begitu susah. Dan memang bukankah hidup kita demikian adanya? Maka Minggu Palma selain kita mengenangkan Yesus Tuhan yang siap menuju tempat pembantaiannya, juga mengingatkan kita akan
kesulitan perubahan hidup kita yang begitu seringkali cepat dan drastis adanya. Saudara-saudari, kalau kita mendengarkan Injil bagian awal, yaitu Injil yang dibacakan sebelum perarakan, Tuhan memberi perintah kepada dua muridnya dengan mengatakan, kalau nanti kamu ketemu keledai itu, lepaskan keledai itu. Jadi ada kata lepaskan keledai itu. Kalau ada orang yang menegur kamu, katakan, masih ingat tadi kata-katanya? Tuhan memerlukannya. Jadi Tuhan memerlukan itu dilepaskan. Maka kata lepaskan keledai itu juga menjadi pelajaran bagi setiap orang yang mengikuti liturgi Minggu Palma. Apa artinya lepaskan itu? Ini sebuah kata kiasan yang bukan pertama-tama soal keledai, tetapi soal Yesus Kristus Tuhan kita. Minggu Palma adalah sebuah pengantar. Nanti dengarkan dengan baik, nanti simak dengan baik ketika kamu mengikuti liturgi Jumat Agung yang melelahkan itu. Kamu harus ingat bahwa Yesus Kristus bukan tertangkap, Yesus Kristus bukan ditangkap, Yesus Kristus bukan terbunuh, Yesus Kristus bukan dibunuh, tetapi beliau mengizinkan dirinya ditangkap dan mengizinkan dirinya dibunuh. Beliau memberikan nyawanya, bukan diambil oleh seorang pun, sebab tidak ada yang bisa mengambil, hanya karena Yesus Tuhan memberikannya, melepaskannya bagi kita. Nanti diingat-ingat kalau kamu mendengarkan peristiwa Pasio Jumat Agung. Ketika Yesus akan ditangkap oleh 600 orang kira-kira jumlahnya. Lalu mereka mendekati Yesus dengan sekian pasukan yang banyak sekali itu. Lalu Tuhan bertanya, siapa yang kamu cari? Orang menjawab, Yesus dari Nazaret, akulah dia. Ketika dikatakan akulah dia, orang-orang yang sekian ratus jumlahnya yang lebih banyak daripada orang dalam gereja ini, karena itu 600 saudara, terpental ke belakang dan jatuh ke tanah. Apa artinya? Artinya adalah hanya kalau Yesus Kristus melepaskan kemahakuasaannya, hanya kalau Yesus Kristus melepaskan kemampuannya, maka beliau bisa ditangkap. Kalau tidak, beliau tidak bisa ditangkap. Maka saudara-saudariku, keselamatan kita, penebusan kita, penghapusan dosa-dosa kita terjadi hanya kalau Tuhan melepaskan kemahakuasaannya. Menjalani sengsara, wafat, dan kemudian dibangkitkan saudara. Jadi ini juga sebuah pesan bagi kita. Setiap orang yang mengikuti liturgi Minggu Palma diajak seperti Tuhan yang bisa melepaskan. Saudara-saudari, hidup kita ini banyak ikatan-ikatan. Apa itu ikatan-ikatan harta benda? Apa itu ikatan-ikatan relasi keluarga? Tapi coba perhatikan bahwa hidup kita makin hari, makin dewasa, makin tua, kita ini harus makin banyak bisa melepaskan dengan rela dan ikhlas. Coba simak hidupmu sendiri. Ketika kamu muda menikah, punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, lucu-lucu, unyu-unyu, karena masih balita anak-anak. Tiba nanti SD, SMP, SMA, kuliah mereka, lepas keluar kota, menuntut ilmu di tempat yang jauh, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya.
Kalau anakmu 12, ya sampai anak ke-12. Kemudian mereka menikah, melepaskan dari ikatan keluarga. Dan yang paling penting, ketika kamu tinggal berdua, apakah happy ya ya ya, happy ye 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 itu akan berlangsung forever? Tidak. Karena salah satu dari pasanganmu akan mendahului menghadap Tuhan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tidak perlu ditakut-takuti, sebab ini kenyataan hidup setiap orang. Maka hidup kita itu diwarnai melepaskan. Hidup kita harus dan perlu, dan kita perlu punya kemampuan itu. Karena Yesus hari ini mengajari kita melepaskan. Dan asiknya adalah, saudara, asiknya adalah kita punya Tuhan yang tidak hanya omong saja. Kita tidak punya Tuhan yang hanya membual-bual saja, yang hanya memberi perintah dari atas. Tidak, saudara. Inilah asiknya Tuhannya orang Katolik. Tuhannya orang Katolik bukan hanya dari atas, dari surga memberi perintah. Hei umatku, kamu harus begini, kamu harus begitu, awas, begini loh, begitu loh, dari atas. Tidak. Tapi Tuhan kita yang turun ke bumi. Dan semua perintah yang beliau sampaikan kepada kita adalah perintah yang sudah pernah beliau alami dan laksanakan sendiri. Kalau Tuhan memberi perintah, ampuni, ampuni, berilah pengampunan. Beliau lebih dulu bisa mengampuni. Kalau hidup kita disakiti dan kemudian harus memberi pengampunan, beliau sudah lebih dulu disakiti jauh melebihi kita dan memberi pengampunan. Kalau hari ini beliau mengajarkan lepaskan, 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 beliau bukan dari atas ngomong saja, tapi turun ke bumi melepaskan itu semua, kemahakuasaannya untuk ngajari kita dan memberi teladan dan contoh bahwa kita pun perlu berbuat demikian. Saudara-saudari, Minggu Palma adalah minggu persiapan untuk Trihari Suci, terutama Jumat Agung. Maka salah satu sebutan yang kurang terkenal dari Minggu Palma adalah Minggu Sengsara. Sebutan ini tidak terkenal, tapi aku berusaha untuk mempopulerkan kembali supaya orang mengerti Minggu Palma tidak sekedar tapi Minggu Palma juga adalah dan kita ingat itu adalah kenyataan hidup kita. Shalom alaikum. Marilah sekarang kita berdiri, kita mengucapkan syahadat dari syahadat Nikea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Saudara-saudari terkasih, sebagai murid-murid sejati, marilah kita mengikuti jejak Kristus yang memasuki Yerusalem untuk ditinggikan pada salib. Marilah berdoa kepada Allah Bapa yang berbelas kasih demi keselamatan umat manusia. Untuk gereja kudus Allah diperbarui oleh Roh Kekudusan, kiranya gereja membangkitkan sukacita keselamatan kepada semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Sri Paus Fransiskus dan para uskup, diteguhkan oleh hati kudus Yesus, kiranya Bapa Suci dan para uskup menampakkan kasih Sang Gembala baik dalam perkataan dan perbuatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kaum muda, dikuatkan oleh Kristus Sang Raja, kiranya kaum muda tekun dan berani menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh dunia, dituntun oleh Roh kebijaksanaan, kiranya semua orang tanpa henti mencari Tuhan Yesus, Sang jalan kebenaran dan hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita yang berkumpul di sini, ditopang oleh bunda yang berduka cita, kiranya kita setia memanggul salib Kristus, sehingga ikut serta dalam kemuliaannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mengucap syukur bersama dengan Natania yang merayakan hari ulang tahun yang ke-17 hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya dengan berkat kesehatan, perlindungan, kesejahteraan jasmani rohani, dan berkat yang paling ia butuhkan menyertainya untuk masa depannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang mengenangkan sengsara putra-Mu. Anugerahilah agar kami dapat mengikuti Dia dengan kasih yang setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa, melalui sengsara putra tunggalmu perdamaian kami dengan Dikau semakin dekat, sehingga kami dapat merasakan daya belas kasih-Mu, meskipun tak dapat mencapainya dengan usaha kami sendiri. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Dan uskup kami Antonius dan para penjaga iman yang benar Katolik dan Apostolik, tingkatlah Tuhan akan hamba-Mu yang imannya kepada-Mu bagi mereka kami bawa Bapak juga akan mereka yang persembahkan kepada-Mu berikan pujian bagi Tuhan sanjung mereka selamat dan kesejahteraan mereka Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadius, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Reumdem Christum Dominum Nostrum. Amen. Maka sudilah menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Reumdem Christum Dominum Nostrum. Amen. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia. Dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Ia memecah-mecahkan
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu ia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Utuslah malaikatmu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, keagungan kehadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci puteramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Pereumdem Christum Dominum Nostrum. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Pereumdem Christum Dominum Nostrum. Amin. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, Anastasia, semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Sebab Engkaulah Raja Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Inilah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah kita berdoa. Allah, dipuaskan oleh anugerah suci ini kami mohon kepadamu, semoga berkat wafat putra-Mu Engkau menolong kami berharap akan iman kami, dan berkat kebangkitan yang Engkau memimpin kami sampai tujuan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kami sampaikan pengumuman Hari Minggu Palma, Minggu 2 April 2023. Pengumuman yang pertama, hari Senin sampai dengan Rabu, pukul 18, doa Rosario, dilanjutkan dengan misa. Jadwal petugas doa Rosario minggu ini, hari Senin, lingkungan Santo Yohanes, Selasa lingkungan Santo Fransiskus, Rabu lingkungan Santo Ignatius. 2. Hasil kolekte minggu lalu. Kolekte yang pertama sebesar Rp5.663.000. Kolekte yang kedua sebesar Rp2.555.000. Kolekte peziarah sebesar Rp4.087.000. Kolekte misa Hari Raya Santo Yosef sebesar Rp1.729.000. 3. Jadwal misa Pekan Suci dan Paskah. Kamis Putih 6 April 2023 pukul 19. Jumat Agung 7 April 2023, Jalan Salib pukul 8 pagi dan ibadat Jumat Agung pukul 15. Vigili Paskah 8 April 2023 pukul 19. Minggu Paskah 9 April 2023 pukul 8. 4. Minggu 2 April 2023, setelah misa akan dilaksanakan kerja bakti bersama dan pasang tenda. Dimohon partisipasi dari seluruh umat. 5. Kotak atau kaleng APP akan dikumpulkan pada saat perayaan Misa Kamis Putih.
6. Telah dibuka Kapel Pieta dan Taman Kebangkitan. Bagi umat yang hendak berdoa, dipersilahkan. 7. Paroki mempunyai channel YouTube Gereja Katolik Subang. Umat diharapkan subscribe dan share. 8. Menjelang Idul Fitri, gereja akan berbagi dengan warga muslim sekitar berupa sembako yang berisi beras, gula putih, minyak, telur, mie instan. Juga berbagi bingkisan dengan pengurus aparat di lingkungan sekitar gereja. Partisipasi umat sangat diharapkan untuk aksi sosial ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sumbangan bisa diserahkan ke sekretariat paling lambat hari Rabu tanggal 12 April 2023. Pengumuman perkawinan yang pertama. Akan menerima sakramen perkawinan Hendrikus Henry Dunan Simbolon, putra dari Bapak Daulat Simbolon dan Ibu Ernaida Suyawati Naibaho dari lingkungan Santo Ignatius, dengan Yunika Angelina Siahaan, putri dari Bapak Rajin Siahaan dan Ibu Asni Manalu dari Gereja Bethel. Pemberkatan akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2023 di Gereja Kristus Sang Penabur. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan mengenai rencana perkawinan tersebut, dimohon untuk memberitahu pastor paroki. 10. Dalam rangka Paskah tahun 2023, Badan Kerjasama Gereja BKSG akan mengadakan perlombaan. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi atau langsung datang ke sekretariat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Dan setelah menerima berkat Tuhan, umat mengambil kembali daun palemnya untuk diangkat. Tuhan bersamamu. Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ite missa es.